Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga saya dapat menyampaikan sedikit ceramah atau kultum secara online melalui aplikasi dan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan, saya atas nama Adelia dari kelas M211 dengan NIM 2104075020016. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kultum atau kuliah 7 menit yang merupakan penyampaian ceramah atau nasihat yang baik secara singkat dan insya Allah bermakna dengan judul Bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Mendirikan masjid adalah hal pertama yang dilakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesampai di Yastrib yang sekarang kita kenal dengan sebutan kota Madinah. Setelah beliau menempuh perjalanan hijrah dari Mekah. Seiring dengan perkembangan umat Islam, jumlah masjid saat ini sangat banyak dan tersebar di hampir seluruh negara di dunia. Untuk masjid yang berada di negara kita sendiri yaitu Indonesia, jumlah masjid sudah tercatat 643.843 masjid. Menanyakan tentang konsep masjid dan fungsi masjid dalam kampus dalam pembangunan budaya Islam dalam perjalanan hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah, masjid merupakan bangunan yang pertama kali didirikan sebelum sampai di Madinah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin beristirahat di desa Kuba selama 4 hari sambil menunggu kaum muhajirin yang berangkat belakangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid, dan di masjid inilah Nabi Muhammad mengimami sholat berjamaah dan mengadakan pengajian. Masjid pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di era Madinah terdapat 3 tipe masjid, yaitu pertama Masjid Kuba, didirikan atas dasar takwa yang merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Masjid yang didirikan dengan tujuan untuk merusak keimanan dan menghancurkan kaum muslimin yang disebut dengan dirar. Yang ketiga yaitu musola pertama yang digunakan untuk sholat hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha, serta sholat istiqha dan tempat penyembelian hewan kurban. Masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat muslim. Fungsi dan peran masjid dari waktu ke waktu terus meluas yang membuktikan kesadaran dan pemahaman umat Islam terhadap pemanfaatan masjid semakin meningkat. Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, masjid berfungsi selain sebagai pusat peribadatan, juga sebagai pembinaan umat, pendidikan dan aktivitas sosial seperti kegiatan pendidikan anak dan remaja, majelis taklim, musyawarah warga, akad nikah, dan pemberdayaan ekonomi umat dipusatkan di masjid. Masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang religius. Betapa tidak,
Hingga saat ini, masyarakat Indonesia sangat dekat dengan masjid. Sholat 5 waktu dikerjakan di masjid. Pengajian-pengajian dikerjakan di masjid, mulai dari pengajian ibu-ibu, anak-anak, serta pengajian pemuda dan remaja. Kumpul-kumpul para pemuda, rapat-rapat, musyawarah, semua biasa dilakukan di masjid. Fungsi dan peran masjid kampus yaitu: pertama, suasana religius. Masjid kampus setiap hari ramai dikunjungi oleh mahasiswa, dosen, dan karyawan. Mereka menjadikan masjid kampus sebagai pusat pembinaan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, yaitu pembinaan sholat wajib 5 waktu. Tujuan pembinaan ini adalah menekankan pada upaya pembinaan salat jamaah yang dapat dilakukan dengan cara membagikan buku pedoman, mengadakan pengajian singkat, dan menempelkan papan petunjuk waktu sholat yang berlaku setiap saat. Ketiga, yaitu pembinaan sholat Jumat. Keempat, sebagai program tutorial atau mentoring keagamaan. Kelima, sebagai unit kegiatan dakwah mahasiswa. Keenam, sebagai tempat perayaan kegiatan Hari Raya Islam. Ketujuh, tempat menjalankan program studi agama dan bahasa Arab, dan masih banyak lagi. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.